Verdon ungkap isi hati, siap tinggalkan NEC Nijmegen, gaji jadi sorotan. Klub-klub besar siap berebut. Bek kiri andalan Calvin Verdonk mengejutkan publik dengan pernyataan terbuka soal masa depannya. Ia mengaku mempertimbangkan hengkang dari NEC karena faktor finansial. Kode keras buat klub-klub peminat, simak detail lengkapnya di sini. Timnas Cina tak banyak berubah, Indonesia punya keuntungan besar. Saatnya balas dendam. Cina tampaknya masih nyaman dengan susunan pemain lama yang pernah dikritik performanya. Di sisi lain, Timnas Indonesia justru terus berkembang dengan darah muda dan naturalisasi. Inilah saat yang tepat untuk unjuk kekuatan. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Rekan Bagot tiba-tiba nongol di Jakarta. Mes Hilgers cedera, netizen ramai teriak, panggil dia ke Timnas. Rekan Bagot kedapatan masih berkeliaran di Jakarta setelah liburan dari Bali. Momen ini muncul di tengah kabar buruk cedera Mes Hilgers. Apakah ini sinyal kuat Bagot bakal gabung TC Timnas Indonesia? Simak fakta lengkapnya di sini. Resmi pisah. Tom Haye tinggalkan Almer, pulang ke Heerenveen jadi opsi terbaik. Setelah menyudahi kerjasama dengan Almer City, Tom Haye kini jadi incaran sejumlah klub. Nama SC Heerenveen langsung mencuat sebagai kandidat kuat untuk jadi pelabuhan barunya. Akankah sang maestro lini tengah kembali ke klub lamanya? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Verdon ungkap isi hati, siap tinggalkan NEC Nijmegen, gaji jadi sorotan. Klub-klub besar siap berebut. Bek kiri andalan Calvin Verdonk mengejutkan publik dengan pernyataan terbuka soal masa depannya. Ia mengaku mempertimbangkan hengkang dari NEC karena faktor finansial. Kode keras buat klub-klub peminat, simak detail lengkapnya di sini. Calvin Verdonk membuka opsi meninggalkan NEC Nijmegen di bursa transfer musim panas 2025. Apalagi ia merasa di tempat lain mungkin bisa mendapat gaji yang lebih layak. Verdonk saat ini masih mempunyai kontrak cukup panjang bersama NEC, tepatnya hingga Juni 2028. Kontrak itu diperpanjang pada Agustus 2024. Pada bursa transfer musim dingin, Verdonk sempat dikaitkan dengan beberapa klub besar Belanda seperti PSV Eindhoven dan Feyenoord. Namun negosiasi alot membuat bek Timnas Indonesia itu tetap bertahan di NEC. 1. Terbuka untuk pergi. Sejatinya, Verdonk sangat terbuka untuk meninggalkan NEC. Akan tetapi ada beberapa hal yang membuatnya tetap bertahan di klub asal Nijmegen tersebut. Jika ada peluang yang cukup menarik dan memungkinkan saya untuk melangkah maju, saya akan terbuka untuk itu. Ketertarikan itu ada, tetapi saat ini itu bukan sesuatu yang akan membuat saya meninggalkan NEC, ujar Verdonk. Pemain berusia 28 tahun itu sudah cukup lama berseragam NEC. Sebelum dikontrak permanen pada awal musim 2022 hingga 2023, Verdonk juga pernah menjalani masa peminjaman dari Feyenoord ke klub tersebut pada musim 2017 hingga 2018. Selama bermain untuk NEC, Verdonk sudah mencatatkan 8 gol dan 8 assist dari 160 pertandingan. Pada musim ini, ia semakin dikenal karena tampil konsisten di semua kompetisi. 2. Gaji. Verdonk sebenarnya nyaman bermain untuk NEC Nijmegen. Namun demikian, ia mengakui faktor kompensasi yang kurang membuatnya bimbang jika terus bertahan di klub. Saya tidak punya alasan untuk mengeluh di sini dengan kontrak yang bagus, tetapi mungkin saya bisa mendapatkan banyak uang di tempat lain.
maka masuk akal jika Anda mengambil langkah seperti itu di usia saya. NEC juga siap untuk berpikir bersama, kata Verdon. Mungkin kami berdua akan mendapatkan keuntungan darinya. Kami telah memperlakukan satu sama lain dengan baik selama bertahun-tahun. Saya juga tidak pernah bersikap dalam kurung yang membuat klub sulit, tandasnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Timnas Cina tak banyak berubah. Indonesia punya keuntungan besar. Saatnya balas dendam. Cina tampaknya masih nyaman dengan susunan pemain lama yang pernah dikritik performanya. Di sisi lain, Timnas Indonesia justru terus berkembang dengan darah muda dan naturalisasi. Inilah saat yang tepat untuk unjuk kekuatan. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Asosiasi Sepak Bola Cina resmi merilis daftar 27 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan tim nasional sepak bola pria menjelang 2 laga krusial terakhir di babak kualifikasi Piala Dunia. Meskipun sempat muncul spekulasi akan terjadi perubahan besar dalam komposisi skuad, kenyataannya pelatih Branko Ivankovic memilih mempertahankan stabilitas. Dengan hanya 2 nama baru yang masuk dalam daftar, Liu Ruofan dan Yang Mingyang. Berbeda dengan pemusatan latihan pada Maret lalu, kali ini para pemain memiliki waktu lebih panjang untuk memulihkan kondisi dan beradaptasi melalui beberapa pertandingan liga domestik. Salah satu pemain kunci, Wu Lei, yang sebelumnya mengalami cedera, kini berangsur pulih. Meski belum dalam kondisi prima untuk bermain penuh, ia telah mampu tampil sebagai pemain pengganti selama 20 hingga 30 menit dalam pertandingan terakhir bersama klubnya. Sempat muncul usulan dari berbagai pihak agar pemain-pemain yang tampil apik di Liga Super Cina diberikan kesempatan bergabung dengan tim nasional. Namun, keputusan akhir pelatih hanya menambahkan 2 wajah baru. Peluang untuk mengamati kemampuan pemain lain melalui laga uji coba juga tertutup mengingat padatnya jadwal dan tidak adanya pertandingan pemanasan sebelum tim bertandang ke Indonesia. Dari perspektif teknis, pelatih Ivan tampaknya menilai performa bagus di kompetisi domestik belum cukup menjadi tolok ukur. Perbedaan irama, intensitas, dan transisi permainan antara Liga Super Cina dengan kompetisi tingkat kontinental seperti Liga Elite AFC atau Liga Champions AFC dinilai terlalu jauh. Apalagi dalam laga internasional, adaptasi harus dilakukan secara instan tanpa waktu transisi. Situasi ini menuntut kehati-hatian ekstra dalam menentukan pemain. Bagi pelatih, mempertahankan wajah-wajah lama yang telah memiliki pengalaman dalam 18 laga sebelumnya menjadi pilihan logis. Kinerja bagus mata di level Liga Nasional belum menjamin kesiapan menghadapi tekanan tinggi di ajang internasional. Dengan komposisi mayoritas pemain lama, pelatih Ivan diyakini lebih mengutamakan kesinambungan strategi dan kekompakan tim. Kendati pilihan ini mungkin menimbulkan kritik dari luar, keputusan tersebut datang dari kebutuhan untuk bertanggung jawab penuh atas hasil pertandingan yang menentukan nasib Cina di pentas dunia. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care Elkan Bagot tiba-tiba nongol di Jakarta. Mes Hilgers cedera, netizen ramai teriak, panggil dia ke timnas. Elkan Bagot kedapatan masih berkeliaran di Jakarta setelah liburan dari Bali. Momen ini muncul di tengah kabar buruk cedera Mes Hilgers. Apakah ini sinyal kuat Bagot bakal gabung TC Timnas Indonesia? Simak fakta lengkapnya di sini. Elkan Bagot masih berada di Indonesia meski namanya tidak ada dalam daftar pemanggilan TC Timnas Indonesia yang akan berlangsung dimulai per 26 Mei 2025 mendatang. Tidak adanya nama Elkan Bagot dalam daftar TC Timnas Indonesia masih menimbulkan spekulasi mengenai peluang comeback sang bek berpostur 194 cm. Padahal Elkan sedang berada di Bali, tempat digelarnya TC Timnas Indonesia. Keberadaan Elkan dibocorkan oleh salah seorang warganet yang bersuah foto bersama pemain kelahiran Bangkok, Thailand tersebut. PSSI sendiri sudah merilis pernyataan mengenai alasan Elkan tidak bergabung, yakni masih berfokus di klubnya. Hal ini dijelaskan oleh anggota ex-Jo PSSI, Arya Sinulinga. Ia lagi ramai membahas Elkan Bagot, kata Arya Sinulinga. Dia sudah mengatakan bahwa ingin fokus bersama klubnya. Jadi kami serahkan itu semua kepada Elkan Bagot sebagai pemain. Kami hargai Elkan Bagot yang ingin fokus di klub walau lagi libur. Kami berikan keleluasaan bagi pemain untuk fokus di sana, tambahnya. Setelah kabar tersebut, keberadaan Elkan Bagot kembali di-spill oleh netizen bahwa sang Big Elks sedang terpantau di Jakarta. Akun Instagram @AntonioKauri mengunggah foto dengan Elkan yang berlokasi di salah satu kawasan PIK Jakarta. Kemudian ia juga mengaku sempat berbincang dengan Elkan mengenai peluang bergabung dengan TC Timnas Indonesia. Elkan hanya menjawab singkat, "Tunggu dan lihat saja nanti." Kabar ini pun menebalkan spekulasi bila Elkan Bagot akan dipanggil ke TC Timnas Indonesia. Apalagi dalam kondisi saat ini, salah satu bek yang dipanggil Timnas Indonesia, Mes Hilgers, kembali mengalami cedera. Penampilan minornya saat melawan Ajax Amsterdam membuat Hilgers hanya bermain selama 45 menit. Joseph Oosting selaku pelatih kepala Twente sempat menjelaskan bahwa penampilan Mes yang kurang apik karena dia bermain dalam kondisi cedera. Terbukti, perkataan Joseph bukan hanya alasan karena bek Timnas Indonesia tersebut absen saat Twente bertanding melawan NEC Nijmegen dalam semifinal playoff kualifikasi UEFA Conference League 2025-2026 pada Kamis 20/5/2025. Apakah Patrick Kluivert akan memberi kesempatan Elkan Bagot dan merevisi pemain-pemain yang sudah dipanggil ke TC Timnas Indonesia? Seperti kata Elkan Bagot sendiri, just wait and see. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they Resmi pisah. Tom Haye tinggalkan Almer, pulang ke Heerenveen jadi opsi terbaik. Setelah menyudahi kerjasama dengan Almer City, Tom Haye kini jadi incaran sejumlah klub. Nama SC Heerenveen langsung mencuat sebagai kandidat kuat untuk jadi pelabuhan barunya. Akankah sang maestro lini tengah kembali ke klub lamanya? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Tom Haye disarankan kembali ke SC Heerenveen usai berpisah dengan Almer City FC. Berdasarkan data dan analisis, gelandang timnas Indonesia itu cocok dengan De Superfriesen.
Haye resmi berpisah dengan Almere City karena kontraknya tidak diperpanjang. Ia tidak sendirian, ada pemain lainnya yang juga dilepas oleh klub seperti Anas Tahiri dan Nordin Baker. 1. Tak berakhir manis. Kisah Tom Haye bersama Almere City tak berakhir manis. Bergabung pada September 2024, gelandang berusia 30 tahun itu hanya bisa menyumbang 2 assist dari 30 pertandingan di semua kompetisi. Torehan itu tak cukup untuk mendongkrak prestasi Almere City. De Zwartes Schapen terdegradasi dari kasta teratas Liga Belanda 2024 hingga 2025 dengan status juru kunci. Lantas, kemana Haye akan berlabuh selanjutnya? Mengingat usianya yang sudah tak lagi muda, ia disarankan untuk kembali ke klub lamanya SC Heerenveen oleh media Belanda Football Transfer. 2. Kecocokan cukup tinggi. Media itu membaca situasi berdasarkan analisis dari Sky Sports yang mengatakan Haye memiliki kecocokan cukup tinggi dengan SC Heerenveen. Pemain kelahiran 9 Februari 1995 itu juga dinilai akan klop dengan skema pelatih Robin Velman. Bagaimanapun, masa depan Haye terbuka dan menurut data dari Sky Sports, mantan majikan Heerenveen harus duduk dengan gelandang berpengalaman tersebut, yang memiliki klub fit nilai kecocokan dengan klub 77 dengan Frisian tersebut. Tulis Football Transfer. Dikutip pada Sabtu 24/5/2025. Haye tampaknya sangat cocok dengan konsep permainan pelatih Robin Velman dan dengan kualitasnya ia juga tampaknya dapat mengandalkan waktu bermain yang cukup di Friesland. Seperti yang terlihat dari Career Advice Tool. Sambung tulisan tersebut. Haye sebelumnya sudah pernah bermain untuk SC Heerenveen. Selama 3 musim sejak 2021 hingga 2022, ia telah mencatatkan 7 gol dan 13 assist dari 86 penampilan untuk klub asal Friesland tersebut. Haye sebelumnya sudah pernah bermain untuk SC Heerenveen. Selama 3 musim sejak 2021 hingga 2022, ia telah mencatatkan 7 gol dan 13 assist dari 86 penampilan untuk klub asal Friesland tersebut. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget.